kita akan mempelajari tentang permainan anak-anak. Kaulinan barudak itu adalah permainan anak-anak. Setelah belajar bahasa Sunda pada hari ini, diharapkan kalian dapat memahami isi teks yang ada pada halaman 2 sampai halaman 3. Kemudian dapat mengetahui macam-macam permainan Jawa Barat atau permainan anak-anak ya, anak-anak Jawa Barat, dan juga dapat mengetahui nama-nama benda yang ada di sekitar. Langsung saja kita mulai. Nah, caranya seperti ini ya belajarnya. Ibu akan membacakan per kalimat dulu dalam bahasa Sunda. Kalian ikuti cara pengucapan yang diucapkan oleh ibu ya, cara membacanya. Sambil menyimak, ibu setelah membaca satu kalimat akan ibu terjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga kalian dapat memahami isi teksnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Jajampanaan. Kecap jajampanaan asalna tina kecap jampana. Nyaeta alat nu dijieun tina kai atawa awi pikeun ngagotong nu gering, nu maot atawa budak sunat. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia, kata jajampanaan asalnya dari kata jampana, yaitu alat yang dibuat dari kayu atau bambu untuk mengangkat yang sakit, yang meninggal, atau anak yang disunat. Jajampanaan mangrupa kaulinan anu niru-niru jalma nu keur ngagotong jalma atawa barang make jampana. Jajampanaan merupakan permainan yang menirukan orang yang sedang mengangkat orang atau benda menggunakan jampana. Nah, ibu terjemahkan dulu. Jampana itu, jadi dia itu jampana ya, asal katanya kan dari jampana. Jampana itu dalam bahasa Indonesianya seperti keranda, kurang lebih keranda atau tandu ya, karena dia untuk mengangkat orang yang sakit atau yang meninggal kan keranda. Yang orang sakit biasanya tandu. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Baik, kita lanjutkan ke paragraf 2. Kaulinan jajampanaan dilaksanakeun pikeun ngeusi waktu kosong sarta hiburan pikeun barudak. Permainan jajampanaan dilaksanakan untuk mengisi waktu luang serta hiburan untuk anak-anak. Dina prakna ieu kaulinan teh niru-niru kolot ngagotong nu gering jalma. Baheula samemeh rea tutumpakan kawas ayeuna. Dalam pelaksanaannya, ini permainan menirukan orang tua mengangkat orang yang sakit. Dulu sebelum banyak kendaraan seperti sekarang. Jabat ti eta ieu kaulinan teh merlukeun gawe bareng papada nu ulina. Selain dari itu, permainan ini memerlukan kerjasama di setiap permainan. Paragraf 3. Ieu kaulinan teh diulinkeun ku sakelompokna tiluan. Ini permainan dimainkan oleh sekelompoknya bertiga. Satu kelompok itu bertiga ya, 3 orang. Duaan anu jadi jampanana, ari saurang deui anu tumpakna. 2 orang yang menjadi jampana dan 1 orang lagi yang menaikinya. Ieu kaulinan henteu merlukeun alat-alat, ngan perlu tempat anu rada lega. Permainan ini tidak memerlukan alat-alat, hanya memerlukan tempat yang agak luas. Bisa di buruan atawa di lapang, bisa di jalan anu langka kaliliwatan ku tumpakan. Bisa di halaman atau di lapangan, bisa di jalan yang tidak banyak terlewati oleh kendaraan. Paragraf 4. Tatahar samemeh kaulinan. Persiapan sebelum permainan. Kahiji, ngumpulkeun babaturan pikeun ngalaksanakeun kaulinan. Pertama, mengumpulkan teman-teman
untuk melaksanakan permainan. Kedua, milih pasangan kaasup babaturan nurek digotongna. Kedua, memilih pasangan termasuk teman yang akan diangkatnya. Ketiga, atau katilu, milih tempat nu cocok keur kaulinan. Ketiga, memilih tempat yang cocok untuk permainan. Kaopat, nyieun wates mimiti jeung wates tungtung nu jarakna kira-kira 10 meter. Keempat, membuat batas awal dan batas akhir yang jaraknya kira-kira 10 meter. Jadi membuat start dan finishnya gitu, karena ini nanti akan dilombakan. Paragraf kelima. Prak-prakan kaulinan, pelaksanaan permainan. Saenggeus pasangan-pasangan sayaga nyaeta 2 anu jadi jampana jeung saurang nu rek digotongna satuluyna nangtukeun sababaraha pasangan anu bakal lomba. Sesudah pasangan-pasangan bersiap, yaitu 2 orang yang jadi tandu dan 1 orang yang akan diangkatnya. Seterusnya menentukan berapa pasangan yang akan ikut lomba. Paragraf ke-6. Cara nyieun jampana, cara membuat tandu. 2an anu bakal jadi jampana teh nangtung pahareup-hareup. 2 orang yang akan menjadi tandunya berdiri berhadapan. Leungeun katuhu atawa kenca ditikeulkeun sarta nyekel siku leungeun babaturan. Tangan kanan atau kiri dilipatkan serta memegang sikut tangan teman. Leungeun anu henteu ditikeulkeun nyekel leungeun babaturan anu ditikeulkeun. Tangan yang tidak dilipatkan memegang tangan teman yang dilipatkan. Nah, supaya lebih jelasnya mari kita lihat gambar yang ada di halaman 3. Nah, ini dia gambar 1. Jadi seperti ini tadi ya, yang tangan kanan dilipat ke tangan kiri, kemudian tangan kiri memegang siku teman. Nah, begitupun sebaliknya. Pasangan-pasangan barudak anu geus sayaga nyaeta 2an jadi jampana jeung saurang nu digotongna cicing dina garis mimiti. Pasangan-pasangan anak-anak yang sudah bersiap, yaitu 2 orang yang menjadi tandu dan 1 orang yang diangkatnya, berdiam atau berdiri di garis awal atau di garis start. Saenggeus diaba-abaan, pasangan barudak teh leumpang pagancang-gancang muru ka garis tungtung. Sesudah dikasih aba-aba, pasangan anak-anak berjalan itu saling balapan menuju ke garis akhir atau garis finish. Pasangan anu pangheulana nepi eta anu dianggap menang. Pasangan yang paling awalnya sampai itu yang dianggap menang. Nah, itu dia penjelasan dari Ibu ya, dalam bahasa Indonesianya. Semoga kalian dapat memahami isi teks ini, dan insya Allah jika kita ada kesempatan bertatap muka dalam pelajaran bahasa Sunda, kita akan memperagakan permainan tradisional Sunda. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Rupa-rupa kaulinan, macam-macam permainan. Contoh ya, lihat di dalam kalimat yang ada di ping ini yang di atas. Jajampanaan mangrupa kaulinan anu niru-niru jalma nu keur ngagotong jalma atawa barang make jampana. Jajampanaan merupakan permainan yang menirukan orang yang sedang mengangkat orang atau benda memakai tandu. Nah, kecap jajampanaan kaasup kana ngaran kaulinan barudak. Jadi kecap atau kata jajampanaan itu adalah salah satu nama permainan anak-anak. Nah, masih banyak lagi permainan tradisional Sunda yang lainnya. Di sini ada disebutkan 10 nama, 10 jenis permainan Sunda. Ada alung boyong, babangkongan, babandringan, cicinaan, dodombaan, jeblag panto, kukudaan, pakaleng-kaleng agung, sasalimpetan, ucing puntang. Itu adalah
jenis-jenis permainan tradisional Sunda yang tidak memerlukan benda, yang tidak memerlukan alat, jadi hanya menggunakan anggota tubuh, seperti ucing susumputan. Ada salah satu ucing susumputan, yaitu jadi seperti petak umpet gitu. Ada juga permainan yang lainnya seperti perepet jengkol. Itu memakai kaki, saling mengunci kakinya oleh 3 orang. Nah, itu seperti itu. Jadi permainannya yang hanya menggunakan anggota tubuh. Ada juga yang berlari gitu. Kemudian ada yang seperti tadi jampanan menggunakan tangan, perepet jengkol menggunakan kaki, dan masih banyak lainnya. Boleh kalian jika mau melihat, lihat di YouTube banyak video-video tentang permainan tradisional Sunda. Boleh kalian lihat ya kapan-kapan. Mari kita lanjutkan. Kecap barang. Kecap barang itu yaitu kata benda. Kecap barang itu kata benda. Contoh kalimat: Asep keur medar layangan di Tegalan. Asep sedang menerbangkan layangan di lapangan. Jadi di sini ada kata benda, yaitu ada kata layangan dan juga Asep. Asep kan bukan benda. Nah, iya memang Asep bukan benda, tetapi dia termasuk ke dalam nama benda. Jadi sebutan nama kepada seseorang atau nama orang. Kecap barang nyaeta kecap nu nuduhkeun barang atawa ngaran anu dianggap barang. Kata benda yaitu kata yang menunjukkan benda atau nama yang dianggap benda. Contohnya, banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam rumah, di sekolah, di jalan, di pabrik, kemudian sebutan nama orang, hewan, dan masih banyak lainnya yang menunjukkan kata benda. Mari kita simak nama-nama benda. Contoh yang pertama, ngaran barang atau nama benda. Nu aya di jero imah. Nomor 1, nu aya di jero imah artinya yang ada di dalam rumah. Imah itu adalah rumah, di jero itu di dalam. Jadi yang ada di dalam rumah. Contohna meja, kursi, ember, radio, televisi, kulkas, kipas angin, dan sebagainya ya. Itu adalah contoh yang ada di rumah. 2, nu aya di jero sakola, yang ada di dalam sekolah. Meja, kursi, guru, murid-murid, kepala sekolah, bor, kapur, pamupus itu penghapus, laptop, komputer, mesin ketik, dan sebagainya. Jeung sajabana. Di jalan, mobil, beca, sepeda, delman, jalma-jalma atau orang-orang. Kemudian kata benda atau nama benda. Di pabrik tas ada kulit, lem, paku, palu, kantong plastik, dus, sleting, kancing, jeung sajabana. 5, di dapur ada katel, kompor gas, hawu, suluh, cangkir, ember, centong, magic jar, sendok, jeung sajabana. Katel itu wajan, kompor gas, hawu itu tungku, suluh itu ranting-ranting yang buat dijadikan sebagai bahan bakar untuk tungku api. Kemudian cangkir, ember, centong, magic jar itu zaman dulu itu sebelum ada magicom ya, penghangat nasi. 6, sesebutan jalma. Nah, jadi kata benda ya, nama orang aja, sebutan nama atau sebutan orang itu termasuk ke dalam kata benda. Contoh bapak, ibu, mamah, nini, aki, paman, bibi, uak, tentara, polisi, dokter, karyawan, jeung sajabana. 7, ngaran sasatoan, nama hewan. Sasatoan itu adalah hewan. Ucing, gajah, cak-cak, sirem, hileud, orai, kuya, monyet, jeung sajabana. Itu contoh-contohnya. Kalian boleh lihat di sekitar kalian ada benda apa saja ya. Untuk sebagai praktiknya kalian lihat, sebutkan aja ada benda apa saja ya, cocokkan dengan yang ada di tabel, adakah di sekitarmu. Nah, untuk laporan hasil belajarnya atau tugasnya bahasa Sunda, cukup kerjakan
halaman 5 nomor 3 ngalarapkeun kecap barang. Ada 10 soal di sini. Kalian isi langsung di buku paket bahasa Sunda. Bagi yang belum ada bukunya, boleh ditulis ulang soalnya. Langsung diisi jawabannya. Bisa dilihat atau di screenshot saja video ini untuk menyalin ke buku tulis ya, bagi yang belum ada bukunya. Bagi yang ada, langsung isi saja di buku paketnya di kotak putih ini. Nah, Ibu akan membacakan cara ini bagaimana cara mengisinya. Lengkepan kalimah-kalimah ieu dihandapku kecap barang anu geus disadiakeun. Jadi melengkapi kalimat-kalimat yang ada di bawah ini, 10 kalimat ini dengan kata benda yang sudah ada disediakan di mana di bawah di dalam kotak dengan lisping itu di bawah. Ibu akan membacakan soal dalam bahasa Indonesianya supaya kalian paham, dan pilihan katanya juga akan Ibu bacakan dalam bahasa Indonesia. Mari kita mulai ya. Silahkan disimak. Nomor 1. Titik-titik. Wadah sapatu keur diberesan ku Andi. Ibu akan bacakan bahasa Indonesia. Titik-titik. Tempat sepatu sedang dibereskan oleh Andi. Nomor 2. Titik-titik. Pasuha yang cat hijau muda. 3. Engkus menulis surat di atas titik-titik. 4. Ani sedang memetik titik-titik di halaman rumahnya. 5. Di mana titik-titik buku yang murah tuh? 6. Sepatu saya dibuatnya dari kulit titik-titik. 7. Titik-titik Bapak mah dibuatnya dari kulit buaya. 8. Gening titik-titik gening titik-titik teh belah jang. Gening titik-titik titik-titik tuh belah jang. Gening itu kok titik-titik teh belah jang, kok titik-titik belah jang gitu ya, kurang lebihnya. Nomor 9. Saya menggoreng nasi di atas titik-titik. Saya menggoreng nasi di titik-titik. 10. Duduk dina titik-titik, jangan berdiri terus. Maaf ya, nomor 10 lebih jelasnya. Duduk tuh di titik-titik, jangan berdiri saja. Itu seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Nah, untuk penjelasannya ini untuk pilihan jawabannya Ibu akan bacakan dalam bahasa Indonesianya. Kembang itu bunga. Dus itu kardus. Kursi Buaya itu buaya tetap. Meja tetap meja. Bumi itu rumah. Ember tetap ember. Katel itu wajan. Toko itu toko ya, biasa toko warung. Beber itu sabuk. Nah, sekian tugasnya 10 soal ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan saat Ibu menjelaskan. Untuk tugasnya ini difotokan, langsung kirim ke WhatsApp Ibu seperti biasa. Ditunggu sampai pukul 12 siang ya. Bagi yang mamahnya atau papanya bekerja, ditunggu sampai jam 8 malam. Paling batas akhirnya jam 8 malam. Bagi yang ada kepentingan atau sakit dan mau izin, mohon konfirmasi ya supaya tidak dialfakan. Jika sudah belajarnya, kirimkan laporan hasil belajarnya ya. Yang ini, tugas ini dikirimkan supaya dapat dinilai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.